Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak yang ada di Mekarwangi, Cilawang, Pandeglang ataupun Jamulipa, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Pembelajaran kali ini tema 2 perbedaan dalam persatuan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Nah, coba kalian simak baik-baik. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk meletakkan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu, seperti tanaman bambu tadi contohnya, yang memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Itu bentuk adaptasi dari tanaman bambu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sedangkan akar hanya berada di dalam air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai. Daun-daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit ini yaitu kangkung. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya itu pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tumbuhan higrofit ini adalah pakis. Jenis yang ketiga yaitu xerophyt. Xerophyt ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak punya daun, dan batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tumbuhan xerophyt ini adalah lidah buaya. Nah, itulah tadi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Nah, bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan dirinya. Yang pertama, pada tumbuhan kangkung, untuk menyesuaikan diri, tumbuhan kangkung mempunyai rongga udara. Pada batang daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian teratai. Teratai memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, dan batangnya berada di dalam air. Selanjutnya, lidah buaya memiliki jaringan untuk menyimpan air. Tumbuhan selanjutnya yaitu bambu. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang lembab dan banyak air. Selanjutnya nangka. Nangka ini memiliki getah yang lengket yang terdapat duri pada buahnya.
Berikutnya pakis. Nah, pakis ini beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Nah, itulah tadi contoh-contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, berikutnya cara tumbuhan melindungi diri. Nah, contohnya adalah bambu. Bambu ini mempunyai bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang bulu tersebut juga dapat menyebabkan gatal. Nah, yang kedua, kelapa. Kelapa memiliki kulit atau batok yang keras. Selanjutnya gadung. Gadung ini melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Kemudian ada putri malu. Putri malu daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Nah, selanjutnya eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung berisi rongga udara sehingga dapat mengapung di atas air. Tumbuhan selanjutnya yaitu mawar. Mawar ini memiliki duri untuk melindungi diri. Nah, itulah tadi beberapa contoh cara tumbuhan melindungi dirinya. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian nanti kalian akan membuat peta pikiran dari teks yang kalian baca.
Berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang pertama, apa? Apa yang memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa? Mengapa Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia? Karena Laksamana Tadashi Maeda simpati terhadap rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, siapa? Siapa yang mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi? Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimana? Bagaimana Laksamana Tadashi Maeda membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan? Nah, yaitu dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu. Berikutnya, kapan? Kapan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dikibarkan? Nah, pertama kali bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dikibarkan pertama kali pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir, di mana? Di manakah Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Nah, dapatkah kalian bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.